Yang kedua, tolong di masing-masing sekolah sudah dilakukan langkah-langkah penyiapan hotline, layanan servis untuk masyarakat, juga mempersiapkan personel, mempersiapkan posko, juga mempersiapkan publikasi, dan segera menentukan titik ordinat sekolah. Sekarang ujian nasional sudah tidak ada, maka PPDB jangan sampai satu gawe besar tahunan saja kita merucut. Merucut itu artinya banyak belepotan, kekurangan-kekurangan. Kita mengharapkan karena PPDB tahun ini dipersiapkan sangat lama, mulai bulan Oktober 2020, mestinya kita bisa lebih baik. Checklist lah Bapak Ibu, checklist, dibuat checklist kesiapan apa yang harus disiapkan oleh sekolah. Misalnya 1, publikasi, 2, panitia, 3, pelayanan, 4, hotline, 5, posko, dan sebagainya, dibuat checklist. Sehingga nanti tinggal kita melihat mana saja yang belum dibuat. Besok pagi sudah pelaksanaan untuk tahap unggah data, verifikasi, dan ambil token. Mudah-mudahan Bapak Ibu segera setelah Vicon ini selesai segera melakukan pembenahan dan besok pagi di semua kita sudah ada layanan untuk orang tua, layanan untuk masyarakat, dan tolong layanannya yang baik. Jangan sampai ada orang komplain ke Pak Gubernur karena layanannya tidak baik, publikasinya tidak ada, tulisan PPDB posko nggak ada, dan sebagainya. Tolong masing-masing segera berbenah supaya nanti kalau ada yang tanya baik telepon maupun mungkin ada yang datang karena masyarakat kita ada yang belum paham mengenai online, tetap harus dilayani dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang baik. Saya kira itu Pak Sam pengantar dari saya. Nanti tambahi Bu Sek hal-hal yang teknis mungkin bisa ditambahi, semata-mata ini untuk saling mengingatkan, saling memberikan, dan saling bergandeng tangan antara sekolah, cabang dinas, dan dinas pendidikan. Terima kasih. Tadi mengingatkan sekali lagi terkait dengan titik ordinat, mohon dari 31 SMA yang merasa belum berhasil atau belum memasukkan untuk segera nggih, karena kita besok sudah sistem ready dan semua perangkat data sudah masuk. Kemudian yang SMK ada 45, ini juga terdeteksi belum memasukkan titik ordinat. Bagaimanapun untuk SMA, SMK semuanya ada komponen tarik titik ordinat domisili ke sekolah. Jadi tidak mau semuanya harus menitik sekolah untuk titik ordinat sekolah. Oke. Baik Bapak Ibu yang terhormat Pak PLT, Kepala Dinas, dan Bu Sekdin, dan juga Bapak Ibu Kepala Cabang Dinas yang hadir, kami mohon izin akan sekilas menyampaikan hal-hal teknis terkait dengan persiapan yang kita siapkan untuk menyambut tanggal 14 besok sebagai awal dari verifikasi pendaftaran dan pengambilan token. Lanjut Mas. Oke. Ini sudah kemarin, lanjut. Ini banyak ngeklik nih. Ini sekali lagi Bapak Ibu, karena saat ini teman-teman kabupaten kota, khususnya SMP dan MTS dan juga Kemenak, ini masih berkeberatan untuk terlibat di dalam PPDB ini. Sebagai filosofi maupun reasoning, kenapa mau tidak mau keterlibatan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan juga Kemenak, baik provinsi maupun kabupaten kota, dan secara substansi di kepala SMP dan MTS, ini terkait dengan data
yang kita gunakan adalah data Dapodik yang bersumber dari Pusdatin. Dan muara dari Pusdatin itu nanti kita real time API dengan sistem PPDB. Seperti data yang kita lakukan di Dukcapil. Nah, kenapa ini akhirnya kepala SMA, SMP, dan juga MTS terlibat? Karena pada saat ada data Dapodik yang dibenarkan, diperbaiki, approval atau persetujuan ada di tingkat satuan pendidikan asal. Dan mau tidak mau ini menjadi tanggung jawab dari kepala SMP maupun MTS. Kita konsisten untuk menggunakan data Dukcapil maupun Pusdatin ini secara real time. Dan mudah-mudahan proses ini yang bisa kita lakukan dan bisa dipertanggungjawabkan. Apapun yang terjadi pada saat posisi alur dari penyelesaian data ini sesuai dengan mekanisme, sesuai ketentuan, kalau edit dari calon peserta didik itu sudah saya alur, yaitu dari perval calon peserta didik, kemudian approve dari satuan pendidikan asal, kemudian di Pusdatin di Dapodik, Dapodik Pusdatin kita ambil, ini sesuai dengan alur. Dan mudah-mudahan segala sesuatu potensi yang nantinya menjadi kendala nanti bisa kita atasi. Oke, lanjut, Mas. Regulasi kami ingatkan kembali lagi masih tidak berubah di Permendikbud 1, Pergub juga masih settle di Pergub 7 dan juga SK Kepala Dinas. Lanjut. Jalur-jalur kemarin sudah kami jelaskan dan mudah-mudahan ini juga sudah Bapak Ibu pahami semua dan bisa disosialisasikan secara masif di seluruh masyarakat di Jawa Tengah. Dan Bapak Ibu khususnya di SMA negeri ini menjadi ujung tombak terkait dengan PPDB di jenjang SMA. Baik jalur prestasi, jalur zonasi, dan juga afirmasi serta perbedaan orang tua. Lewat Bapak Ibu, penjelasan kepada masyarakat, yang teman-teman SMK, ini juga ada 10% yang mengakomodir di lingkungan SMK negeri, dan kemudian juga afirmasi 15% dan 65% untuk prestasi untuk bisa dikuatkan dari teman-teman SMK negeri di Jawa Tengah. Lanjut. Untuk zonasi khusus nih khususnya, kalau zonasi reguler saya yakin Bapak Ibu sudah paham dan seperti tahun kemarin tinggal melanjutkan. Dan zonasi khusus ini diperuntukkan untuk kecamatan yang tidak ada sekolah negerinya. Dan kemarin juga sudah disepakati dan juga ditetapkan cabang dinas, MKKS, dan juga para kepala SMA negeri, dan sudah masuk di dinas dan sudah kita tetapkan sebagai kuota dari zonasi khusus, yaitu maksimal 10% ataupun 2 kecamatan tidak ada sekolah negerinya. Lanjut. Kemudian afirmasi, ini yang kemarin juga menjadi pengembangan dari petugas COVID yang lintasnya sudah, tracingnya sudah masuk juga, termasuk Babinsa dan sebagainya. Dan kami tegaskan untuk seluruh ketentuan nakes ini nanti berjenjang Dinkes dan Dinkes Provinsi. Mohon untuk pengalaman tahun kemarin tidak ada yang menerima persyaratan nakes di satuan pendidikan. Untuk nakes ini sudah kita lewat dengan Dinkes, itu istilahnya rekomendasi dari Dinkes. Kemudian juga DTKS ini juga fix dengan data, dan mohon nanti dari afirmasi nggak terdetek di DTKS, ini nanti polanya adalah unggah kartu Indonesia Pintar.
yang nanti Bapak Ibu, para kepala ataupun tim dari SMA SMK Negeri, ini nanti yang akan memberikan verifikasi atau profil terkait dengan data tersebut. Kemudian untuk perpindahan orang tua, ini sesuai dengan apa yang sudah dilakukan tahun kemarin. Dan lagi-lagi untuk akomodir untuk guru ini hanya guru yang ada di jalur perpindahan orang tua, adanya di SMA. Jadi untuk anak didik yang bapak ibunya mengajar di sekolah yang akan dituju, yang ada jalur perpindahan orang tua, otomatis hanya SMA negeri. Oke, ini sudah amanah dan kita hanya melaksanakan Permendikbud. Kami pun di dinas maupun cabang dinas juga sama, walaupun juga menangani PPDB. Lanjut. Prestasi ini sama, yang mungkin nanti untuk bisa dimasifkan terkait dengan ketentuan paling singkat 6 bulan, ini nanti yang menjadi potensi masalah, yang mungkin ada pertanyaan dan sebagainya, kita kembali ke regulasi. Karena sesuai dengan Permendikbud, posisi paling singkat atau diterbitkan 6 bulan ini sudah menjadi ketentuan di dalam Permendikbud. Maksimal 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Lanjut. Rapot juga sudah disampaikan kemarin. Ini kok ada coretan ini jelas siapa, Mas? Ditetek. Oh, dari peserta. Ini juga kok bisa ya? Apa sengaja nggih? Nah, nggih. Ini loh Pak, ini kan mohon peserta untuk menjaga etikanya. Lanjut, nggih. Itu dari prestasi scanner kita kayak gitu. Iya, gaya mesin. Lanjut. Untuk prestasi ini berjenjang dan tidak berjenjang. Nanti secara sistem ini di aplikasi juga sudah termuat. Nanti yang berjenjang apa saja sudah masuk. Oke. Mohon Bapak Ibu peserta untuk arif dan bijaksana, kita sama-sama mempersiapkan PPDB dengan berbagai upaya. Untuk kaitan dengan kelancaran ini mohon dukungannya, dan hal-hal yang kurang pantas dan tidak sebaiknya dilakukan mohon dapat untuk bisa dibijaksani dengan arif. Oke. Lanjut. Kemudian untuk nilai kemarin juga sudah kami sampaikan. Lanjut. Oke. Kemudian apa? Stop. Balik lagi. Oke, coba. Oke. Bapak Ibu, ini nanti agak krusial. Ini sebagai antisipasi yang kemarin sudah kita lakukan untuk input nilai yang dilakukan oleh sekolah asal. Ini nanti ada dimungkinkan perubahan ataupun perbedaan yang pada saat anak-anak itu mengecek atau verifikasi pendaftaran ini nanti apabila terdapat perbedaan pada saat anak-anak sebelum mendapat token, ini ruangnya adalah di SMA maupun SMK negeri. Kecuali yang data Dapodik. Kalau Dapodik itu sudah nah, untuk yang nilai rapot 1 sampai 5 dan 4 nilai itu nanti posisi editingnya diambil alih di SMA
dan SMK negeri yang anak-anak tersebut menuju atau terdekat yang harus kita layani. Ini yang kaitan dengan nilai dan juga piagam nantinya kalau ada komplain atau belum benarnya di data yang sudah dikumpulkan sejak tanggal 28 April sampai 9 Juni kemarin. Ini masih ada potensi, ada kemungkinan perbedaan atau revisi. Jadi nanti salah satunya adalah dari kepala SMA negeri maupun SMK negeri. Dan kami mohon nanti kalau misalnya ada perbedaan yang anak-anak ini masuk di database, ini mohon nanti Bapak Ibu para tim di SMA SMK untuk bisa dilampiri pengantar dari sekolah ya. Jadi untuk menguatkan bahwa kemarin yang input sekolah sekarang mau dibenarkan di sistem. Nah nanti dari SMA SMK nanti bisa melakukan revisi. Oke. Kemudian untuk posisi seleksi sama kemarin juga jarak semuanya. Lanjut. Oke Mas, lanjut. Oke. Yang SMK ini juga 15%, 5% COVID, nah 10% yang terkait dengan jarak yang di sekitar SMK negerinya. Oke. Lanjut. Nah Bapak Ibu, ini kami mohon menjadi perhatian bersama tanggal-tanggal penting ini. Mohon di Satuan Pendidikan untuk bisa mengecek kembali untuk memberikan posisi tanggal-tanggal ini dapat diinformasikan pada masyarakat. Nah, secara awam masyarakat masih kebanyakan taunya tanggal 21-24. Padahal untuk menuju 21-24 itu adalah tanggal 14-19 dulu. Yang mana calon peserta didik itu harus memverifikasi data dirinya yang sudah ada di Dapodik. Kalau sudah benar, dia menuju untuk mendapatkan token. Gitu. Jadi tanggal 14-19 ini justru tanggal yang krusial yang mungkin kreditnya di sini. Kalau sudah nanti menuju tanggal 21-24 yang merupakan hasil dari agregat seluruh token, berarti posisinya insya Allah sudah persentasenya 90% clear. Nah justru di tanggal 14-19 ini yang harus sama-sama kita persiapkan dengan baik. Bapak Ibu, kami mohon yang saat ini mungkin belum mempersiapkan secara maksimal di Satuan Pendidikan untuk menyambut besok tanggal 14-19, ini mohon dengan sangat mohon berkenan untuk bisa konsolidasi dan mempersiapkan dengan baik. Tadi yang sampaikan Pak PLT dan juga Bu PLT Sekdin, yang pertama mungkin harus ada posko baik pengaduan maupun pelayanan. Jadi nanti antisipasi kalau ada calon peserta didik atau orang tua konsultasi ataupun nanti yang belum masuk di dalam database. Ini semuanya harus dipersiapkan di seluruh satuan SMA maupun SMK negeri. Kemudian juga adanya jadwal posko. Kemudian terkait dengan juga pendataan terkait dengan aduan dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan hari ini kita rapat koordinasi, hal-hal yang dirasa kurang atau belum optimal di lapangan bisa dimaksimalkan. Dan sebagai acuan juga tadi harapan kami pagi jam 8 itu untuk akun selesai, untuk titik ordinat selesai, ini juga
masih dalam pantauan kami belum clear, masih ada 31 dan juga 45. Oke. Panitia, ini saya yakin semuanya sudah membentuk, menetapkan, dan mohon nanti untuk dioptimalkan fungsi dari kepanitiaan di satuan pendidikan. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu di cabang dinas juga sudah membentuk, dan kami mohon posko maupun ruang layanan untuk dipersiapkan dengan baik. Khusus di tanggal 14-19, ini kemungkinan potensi masyarakat datang ke sekolah ada, dan kami mohon ini pandemi COVID, teman-teman di satuan pendidikan maupun cabang dinas untuk siap siaga untuk mempersiapkan prokesnya dengan baik sesuai ketentuan. Kami pun di dinas juga sudah berbagai upaya kita siapkan. Mungkin di gedung B lantai 2 itu kita berikan untuk ruang layanan nanti, sayap kanan sayap kiri sebagai tempat tunggu antrian. Ini sangat penting Bapak Ibu, strategi antrian, karena ini di masa pandemi untuk bisa Bapak Ibu prepare, persiapkan estimasi berapa orang sehari dan sebagainya untuk bisa mengarahkan atau memanage agar tidak terjadi kerumunan. Oke. SOP prokes juga harus disiapkan karena ini berbagai kejadian yang telah terjadi di satuan pendidikan menjadi evaluasi kita bersama. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga menyiapkan. Kemudian ruang tamu, ruang tamu, penerapan prokes dan sesuai antrian. Ini mohon nanti dipersiapkan, mumpung masih ada waktu sampai dengan besok pagi. Lanjut Mas, continue. Balik di Fishball dulu di jadwal. Oke. Fishball. Oke. Itu nanti Bapak Ibu belum Mas, masih di jadwal dulu nggih. Jadi perjalanan kita di tanggal 14 sampai 19 Juni itu adalah pendaftaran verifikasi data secara online nggih, secara online mandiri oleh siswa dan nanti menuju pada approve untuk token. Jadi konsepnya semua online pada saat pendataan atau validasi data sejak April sampai 9 Juni kemarin sudah clear, misalnya sudah clear dan itu masuk ke sistem, anak-anak mengecek sudah clear, melakukan persetujuan, terus kemudian menuju akun. Itu sebenarnya konsep idealnya seperti itu, cukup dari rumah, dari tempat tinggal masing-masing sekolah. Nah, apa yang kita lakukan sekarang ini terkait dengan penyiapan posko dan sebagainya, ini sebagai antisipasi apabila mengalami kendala ataupun hal-hal krusial yang perlu diselesaikan. Mau tidak mau kita juga harus mengantisipasi hal tersebut. Tapi secara konsep substansi ini kita pola semuanya online. Nah, kemudian tanggal 21 Juni ini sebagai awal untuk PPDB online-nya untuk memilih sekolah, pindah, pilihan dan sebagainya. Yang mana juga nanti dengan posisi akun sudah diaktifasi dan akhirnya anak dengan password dan tokennya sebagai modal untuk melakukan pilihan. Oh, oke. Oh, yang 21 24. 21 24 itu hanya posisinya untuk
aktivasi dan pemilihan Satpen, aktivasi akun. Jadi nanti di masing-masing email sudah dikirimkan ke siswa. Kemudian 21, 24 ini confirm, ini masih sesuai dengan jadwal. Dan nanti tanggal 25, 26 evaluasi, ini termasuk untuk peminatan yang SMA, dan 26 sebagai pengumuman. Dan Bapak Ibu, mungkin saat ini khususnya yang teman-teman SMA yang kemarin sudah lolos sekolah penggerak terkait dengan edaran dari pusat, untuk saat ini kami dari dinas untuk menahan dulu, kita tidak lanjut. PPDB selesai dulu semua tahapan ini, dan kami mohon nanti dari seluruh kepala SMA yang kemarin lolos sekolah penggerak untuk sementara diabaikan dulu. Kita konsen untuk pelaksanaan PPDB sesuai dengan ketentuan yang sudah kita lakukan. Tanggal 26 maksimal, kemudian 28 sampai 2 Juli sebagai proses daftar ulang. Dan ini nanti juga dengan pola prokes, anak-anak dihadirkan di sekolah. Dan 12 Juli sebagai tahun ajaran baru, nanti juga sama seperti tahun kemarin, MPLS secara daring, dan nanti kalaupun ada kebijakan PTM akan kita atur lebih lanjut. Lanjut. Ini untuk alur pendaftaran. Calon peserta didik yang telah melakukan input data awal pada sekolah asal berasal dari Jawa Tengah. Ini yang nanti yang sudah masuk di database, ini kemungkinan semuanya full daring. Bisa dilaksanakan dengan online. Namun demikian, kita tetap mengantisipasi kalau ada komplain ataupun hal-hal yang perlu diselesaikan. Dan tadi juga sudah kami matur di awal, misalnya setelah kemarin diinputkan oleh sekolah, khusus untuk nilai sama piagam, ini nanti setelah tanggal 9, berarti masuk tanggal 14, ini beralih pada verifikasi satuan pendidikan SMA dan SMK yang dituju anak itu atau yang terdekat dengan anak itu. Jadi nanti kewajiban Bapak Ibu untuk verifikasi. Untuk menguatkan Bapak Ibu, ada pengantar dari sekolah asal. Kecuali untuk Dapodik, ini masih berproses sesuai dengan ketentuan. Adanya perubahan dari siswa, melakukan perval mandiri, kemudian approval-nya dari satuan pendidikan asal, SMP maupun MTS. Lanjut, Mas. Kemudian, balik, opsi kedua. Ini yang opsi pertama tadi sesuai dengan apa yang sudah ada di Dapodik. Kemudian yang kedua, yang sampai hari ini belum dapat NISN atau istilahnya masuk database, ini juga bagian dari antisipasi yang harus kita lakukan, yaitu nanti semuanya nanti kita arahkan pada verifikasi yang akan diambil alih oleh cabang dinas, satuan pendidikan. Dan sesuai dengan data yang kita tracking, ini kurang lebih ada 7.000 kemungkinan, yang kemarin sudah dari 16 sudah turun 7.000 yang mungkin nanti sebagai antisipasi untuk mengatasi ini. Dan semuanya kita upayakan optimal untuk bisa real time dengan data Dapodik. Baik yang lulusan tahun ini, baik dari SMP maupun MTS, dan juga luar provinsi maupun lulusan tahun kemarin. Kita upayakan semuanya maksimal bersumber dari Dapodik. Dan sebagai antisipasi, ini kita rencanakan dengan plan B yang tadi diverifikasi satuan pendidikan SMA maupun SMK terdekat atau yang dituju. Dan ini menjadi persiapan yang harus Bapak Ibu antisipasi di lapangan. Yang jelas sebagai pengaman adalah manakala nanti terjadi yang di luar database yang belum
melakukan input, ini juga ada pengantar dari satuan pendidikan asal. Lanjut. Kemudian untuk pengajuan akun seperti yang tertera di slide itu mengakses di website PPDB, kemudian nanti untuk mencocokkan nomor NISN, dan ini nanti untuk tambahan Bapak Ibu sebagai pemberitahuan, nanti adanya checking atau memastikan NPSN dari calon peserta didik itu di SMP mana. Tapi secara sistem kita juga sudah menyampaikan di alur nanti akan diarahkan untuk menambahkan NPSN-nya. Ini kemarin yang kita lakukan akselerasi untuk mempercepat aliran informasi data Dapodik. Ini ada tambahan yang harus dimasukkan di situ, dan alhamdulillah ini bisa dilaksanakan. Kemudian nanti berproses sampai dengan unggah data dan sebagainya. Ini mudah-mudahan nanti juga sudah bisa dipahami teman-teman yang kemarin kita bintek dan sudah dijelaskan dengan tim teknis. Kemudian untuk aktivasi akun itu nanti digunakan di tanggal 21 sampai 24, yang mana nanti di dalam pendaftaran di 21-24 itu hanya aktivasi dan kemudian memilih sekolah. Itu pergerakan di 21-24. Tapi yang 14-19 ini melakukan proses sampai dengan endingnya akun. Akun nanti untuk modal di 21-24. Lanjut. Kemudian ini penegasan tadi, yang pengajuan akun yang istilahnya belum masuk di dalam database. Nah ini gambarannya adalah sebelum nanti anak-anak itu masuk atau menuju pada sekolah, satuan SMA maupun SMK tujuan maupun terdekat, hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain KK, kemudian nilai, kemudian piagam kalau ada, kemudian kalau KIP ada, kemudian pondok pesantren dan sebagainya di sini sudah kita berikan. Itu nanti masing-masing upload dulu, baru nanti approvalnya, verifikatornya adalah di satuan pendidikan. Dan ini nanti fleksibel di Bapak Ibu, manakala memang ada siswa yang tidak punya HP dan sebagainya, ini karena kita juga sebagai bagian dari institusi negeri, negara juga harus hadir di sana. Jadi mohon kerelaan, kearifan dari Bapak Ibu semua di wilayah. Itu intinya yang belum masuk database, yang tadi belum ketemu NISN-nya, kurang lebih ada 7 ribuan ini, 8 ribu yang ada potensi nantinya. Ini tersebar di Jawa Tengah. Yang paling banyak kemungkinan di wilayah 10 ini, kurang 10 di Brebes ya. Saya nggak apa betul tadi. Lanjut. 10 Nah, 10 Banyumas. 10 Banyumas. Oh iya, Brebes 11 lagi. Maaf, lali apa? Kesupen. Kemudian untuk pendaftaran ini coba saya ulangi lagi agar nanti pemahaman kita juga satu persepsi. Untuk yang SMA ini pendekatannya jalur ya, berarti siswa itu dapat memilih maksimal 2 sekolah dengan beda jalur. Jadi anak itu bisa memilih 2 sekolah. Taruhlah si A itu memilih jalur zonasi. Ya, dalam jalur zonasi itu hanya memilih 1 sekolah. Tapi setelah dia memilih 1 sekolah dalam zonasi, dia masih dapat memilih prestasi tapi di luar jalur zonasi. Tapi prestasi luar zona. Nah, itu posisinya juga 1 sekolah.
satu SMA. Kemudian opsi kedua, kalau CPD memilih prestasi dalam zona. Prestasi dalam zona satu sekolah, alternatifnya adalah bisa memilih afirmasi di luar zona. Anoten. Dan yang SMK seperti tahun kemarin itu 3 kompetensi di 2 sekolah maksimal. Itu Bapak Ibu, nanti kalau misalnya simulasi ada yang tanya CPD, ini Bapak Ibu bisa menjelaskan. Dan silahkan nanti melihat juknis atau PowerPoint ini. Lanjut. Oke, ini tadi sudah. Lanjut, Mas. Perubahan pilihan ini limitnya tanpa batas sampai dengan berakhirnya PPDB, yaitu tanggal 24 jam 4 sore itu selesai. Kalaupun dia milih sampai berubah sampai 100 kali ya masih tercover di sistem itu. Baik SMA ke SMK, SMK ke SMA. Lanjut. Niki tanggal-tanggal penting yang tadi sudah saya sampaikan. Ini terabasan aja, Mas. 28 sampai 9 Juni ini sudah kita lalui. Sampai kemarin 9 Juni itu dalam rangka apa? Untuk memastikan, untuk mengupdate data-data yang salah mungkin kemarin setelah dicek dari siswa ada yang salah. Itu prosesnya adalah verbal, kemudian verifikasi atau revisi yang di-approve dari satuan asal masuk ke Pusdatin dan kita ambil datanya. Dan hari ini nanti yang masuk di data itu adalah hasil revisi tanggal 9 Juni kemarin. Nah, mudah-mudahan nanti tanggal 14 kita buka 80 atau 90% sudah benar semua, itu akan memperlancar jalannya PPDB. Oke. Lanjut. Kemudian sama ini kesalahan kalau misalnya nanti anak didik CPD itu sudah melakukan approval dan dapat token dan itu nanti ada pernyataan yang intinya data sudah sesuai dengan apa adanya dan sudah benar dan itu menjadi tanggung jawab calon peserta didik maupun nanti satuan pendidikan asal yang telah menginput kemarin kan itu khusus yang di Dapodik tadi. Kalau yang dinilai maupun piagam kalau ada perbaikan nanti Bapak Ibu di satuan pendidikan SMA SMK untuk menggantikan posisi satuan pendidikan asal. Lanjut. Ini yang krusial ya Bapak Ibu besok 14 sampai 19 Juni. Ini yang harus Bapak Ibu sampaikan. Kalau misalnya anak itu tidak ada masalah, ya selesai secara online. Dan anak yang belum dapat NISN atau belum terdata dalam database, ini nanti kewajiban kita dari Dinas Provinsi melalui Bapak Ibu di SMA SMK negeri di wilayah terdekat dari yang dituju siswa ataupun yang akan dituju siswa itu untuk memberikan layanan untuk melakukan verifikasi. Dan ini untuk tanggal 14-19 sistem itu nanti kita buka setiap jam 7 sampai jam 23.59 setiap harinya. Nanti anak-anak bisa mengecek di hari-hari di waktu itu, tapi jam 00 sampai jam 6.59 kita maintenance. Lanjut. Ini yang tadi yang belum, ini sudah kami sampaikan, harus upload data dulu. Yang jelas nanti dari kewajiban Bapak Ibu yang dituju siswa atau yang terdekat dengan siswa, anak itu ke sekolah. Lanjut. Aktivasi akun, ini nanti dilakukan masing-masing calon peserta didik. Biasanya ini nanti mekanismenya adalah masuk ke email masing-masing. Lanjut. Ini tanggal 21 Juni, ini yang juga ending atau final dari
proses rangkaian panjang ini sebelum nanti pengumuman adalah pemilihan sekolah SMA maupun SMK dari calon peserta didik. Sama, kita mulai jam 7 sampai jam 23.59. Dan terakhir nanti kita tutup di tanggal 24 jam 4.00. Oke. Lanjut. Tanggal 25-26, evaluasi, pemeringkatan, dan lainnya. Nanti modelnya pengumuman juga nanti sudah kita siapkan untuk masing-masing satuan pendidikan di dalam website. Tinggal nanti tanggal 26 sesuai dengan hasil Bapak Ibu di satuan pendidikan. Daftar ulang tanggal 28 2 Juni nanti secara prokes untuk melakukan daftar ulang yang nanti akan kita atur sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan yang sudah mengatur di masa pandemi ini. Dan sebagai penetapan tanggal 12 Juli tahun ajaran baru 2021-2022. Dan kemarin Kaldik juga sudah kita selesaikan dan sudah di tangan Bapak Ibu semua. Lanjut. Layanan, posko. Lanjut. Tamu tadi sudah, lanjut. Ya, mohon nanti untuk bisa dipedomani untuk murah senyum dan sebagainya lah. Lanjut. Ini coba kita berikan contoh kalau misalnya Bapak Ibu dalam menerima tamu dan sebagainya, ini sebagai dokumen yang bisa menjadi rekam jejaknya. Lanjut. Nomor telepon dan sebagainya. Kalau misalnya ditelepon, ya ini siapapun nanti yang bertugas, Mbok menawi butuh, ini juga kami berikan contoh pengawalannya, pengantarnya. Monggo lanjut. Ini juga nanti mohon bisa direkap ataupun dicatat terkait dengan pengaduan-pengaduan ini. Kalau misalnya dibutuhkan agregat seluruh Jawa Tengah, pengaduan berapa ribu nanti bisa kita hitung karena sudah kita persiapkan. Lanjut. Ya tadi sudah sampaikan. Nah ini Bapak Ibu, ini untuk kontak person, ini tadi malam kami sudah data dari cabang dinas dan tadi pagi untuk seluruh satuan pendidikan juga menyetorkan nomor posko kepada cabang dinas untuk bisa dipedomani bersama. Ini harus siap manakala masyarakat bertanya. Dan ini nanti seluruh nomor-nomor ini akan masuk di website. Jadi Bapak Ibu memang harus dipersiapkan betul posko ini, siapa yang jaga, siapa yang piket, bagaimana pengaturannya, bagaimana ada permasalahan untuk bisa dipahami bersama. Saya kira itu Pak PLT Kepala Dinas dan Bu Sekdin teknis kami review ulang terkait dengan PPDB persiapan ini. Mudah-mudahan nanti dari Satuan Pendidikan dan seluruh cabang dinas siap terkait dengan besok tanggal 14. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.